Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkado, ketemu lagi di channel Kampung Kita. Di sana kita akan nanjak edisi tahun baru. Sekarang tanggal 2 Januari 2025, hari Kamis. Sekarang udah sekitar jam 9 pagi. Kita akan nanjak ke Kayu Duo dan insya Allah kita akan coba sampai ke Alan Panjang. Alhamdulillah hari ini cuaca cukup cerah. Nih bagi Dunsana yang akan nanjak di sini harap diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, pastikan kendaraan dalam keadaan aman, pengereman, kemudian bensinnya juga harus cukup juga sana. Panjang jalan ini sekitar 20 km diukur dari Morowai, dari Pertasan Morowai sana. Kemudian ketika nanjak di sini, kalau ya Dunsana yang bawa boncengan 2, maka sebaiknya dilansir dulu satu-satu ke atas sana. Karena kalau dipaksakan, kalau motornya nggak kuat, akan cukup berisiko di sini. Kemudian harap hati-hati di sini karena banyak nih kerikil di jalan. Kemudian Dunsana yang nanjak sebaiknya harus berhenti di beberapa titik, karena kalau dipaksakan motornya akan cepat rusak. Nah, di sini hati-hati ke sana. Ini di bagian yang longsor ini agak licin, yang di bagian sini sana. Dan kemudian sebelum aspal ini banyak kerikilnya juga. Ini juga sangat licin sekali ketika nanjak ataupun ketika turun. Harap hati-hati ketika menggunakan rem depan, karena kalau seandainya ngerem secara tiba-tiba maka kemungkinan bisa ngelincir sana. Nah, ini. Dan sebaiknya sana yang dari bawah sebaiknya istirahat dulu di bagian sini. Nah, bisa istirahat dulu beberapa saat sana sambil foto-foto dan mendingankan mesinnya. Dan yang di bagian sini juga agak licin juga sana, harap hati-hati juga karena ada bekas longsor yang bagian saluran air di sebelah kanan ini udah ketutup, jadi batunya pada di jalan nih. Untuk info sana yang akan nanjak dengan mobil itu udah bisa dari arah Morowai maupun yang turun dari arah Alan Panjang menuju Morowai. Tapi kalau yang nanjak itu diutamakan kendaraan yang sehat. Kemudian lagi kalau yang mobil yang kecil, yang tarik depan itu biasanya akan berkendala. Nah, kemudian sana yang di bagian sini biasanya agak. Nah, kemudian yang nanjak di sini pastikan bensinnya cukup sana, karena kalau enggak nanti seperti kayak gini ya, bensinnya habis. Dan kalau ke bawah juga agak lumayan jauh juga sana. Nah, kemudian ini di tanjakan ini sana, ini sebaiknya rehat dulu sejenak untuk mendinginkan mesin. Jangan dilanjutkan kecuali sana yang sudah terbiasa lewat di jalan ini, karena kalau tidak bagi kendaraan metik itu akan cukup berisiko sekali sana. Tapi kalau kami yang sudah terbiasa sini mungkin hitungannya udah puluhan kali nanjak sini, insya Allah aman. Tapi bagi yang baru sebaiknya berhenti di sini. Ini adalah titik kedua pemberhentiannya kalau dari bawah, karena setelah ini kita akan nanjak juga sampai ke ada nanti aliran sungai kecil, nanti bisa istirahat juga di sana terus sambil meninggalkan mesinnya sana. Ke sana kita lanjutkan perjalanan ke arah rest area 1. Tapi yang udah terbiasa insya Allah aman di sana. Bagian sana yang baru sebaiknya ke sini itu dengan rombongan, biar nanti kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bisa saling membantu sana. Ini kita di puncak Bukit Gandum. Dan sana yang dari bawah itu sebaiknya juga bisa beristirahat di sini, atau mungkin tidak di bawah tadi sana bisa istirahat di sini. Ini kayak rest area 1 lah sebelum kita nanjak ke puncak sana. Ini dari bawah berjarak sekitar 1,3 km dari jembatan Batu Masirah, jembatan bawah. Kemudian kalau dari arah Morowai ini sekitar berjaraknya sekitar 3,5 km lah sana. Nah, dari sini lanjutkan perjalanan, tapi rehat dulu sejenak di sini sambil untuk mendinginkan mesinnya sana. Setelah ini baru kita lanjutkan perjalanannya sampai ke Kayu Duo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang manjak di sini juga hati-hati, ambil ke arah kanannya ini sana. Ya. Dan ini pemberhentian berikutnya sana. Di sini bisa dulu bersih-bersih dulu sebelum melanjutkan perjalanan, karena setelah ini akan nanjak cukup tinggi. Ini berjarak dari Kadai Sultan Mudo ke puncak itu lebih kurang sekitar 400 meter. Sebaiknya rehat dulu di sini sejenak sana. Yap, setelah itu kita lanjutkan perjalanannya sana. Ini berjarak sekitar 400 meter
Dan setelah nanjak ini kita belok kiri, kemudian akan nanjak langsung tinggi ke arah kanannya. Nih, biasanya sering mobil juga sering kewalahan di sini sana. Walaupun kelihatannya gampang, tapi ini sering bikin sopirnya ngos-ngosan di sini. Nah, nih. Kita menuju rest area 2. Atau rest area 2. Alhamdulillah kondisi jalan cukup baik bagi sana yang akan nanjak. Harap hati-hati aja. Nah, kemudian setelah itu sebaiknya rehat dulu di sini. Ini di rest area 2. Ini ada sinyal internetnya juga ada. Nelpon juga bisa dari sini sana. Kemudian kita akan nanjak ke arah kiri ini. Kita lanjutkan. Nah, kalau nanjak ini cukup tinggi. Sebaiknya yang bawa penumpang, kalau motornya kurang kuat sebaiknya penumpangnya jalan. Nah, ini. Dan di bagian ini juga ada sinyal internet dan bisa nelpon juga di sini sana. Nah, yang ini biasanya kalau hujan sangat licin ini di bagian yang ini. Dan ini yang paling ngeri-ngeri sedapnya di sini sana. Ditanyakan kayu kale ini menuju rest area 3. Sebaiknya yang bawa penumpang jalan kaki dulu di sini. Dan bisa rehat di atas sana. Ini ke arah kiri di bagian atas itu ke tanjakan kayu duo. Dan ini yang paling sering orang jatuh di sini sana. Apalagi kalau hujan ini sangat licin sekali. Nah, ini di rest area 3 sebelum kita nanjak ke sini sana nih. Saya rehat dulu sejenak. Yang ini kayu duo. Ini kalau bagian kayak gini ambil ke arah kanan, karena kalau biasanya ke arah kiri ini agak sulit, agak licin karena berkerikil juga. Dan ini tidak jauh lagi, sekitar 50 meter ke atas kita udah sampai di tempat peristirahatan di Kadestan Mudo sana. Memang di bagian ini agak ngeri-ngeri sedap juga kalau naik, apalagi kalau seandainya hujan turun, itu akan bikin tantangan lagi luar biasa. Dan yang ditanyakan ini sana bisa ambil ke arah kiri kami ini atau di tengah ini sana. Tapi kalau seandainya agak gerimis atau hujan, maka kemungkinan ini sangat licin sekali. Itu kalau nanjak dari hari hujan jangan ambil di tengah sini, tapi coba yang bagian kiri ini. Dan tipnya lagi, kalau seandainya nanjak motornya kendaraannya tertahan, itu sebaiknya jangan dipaksakan, penumpangnya sebaiknya turun kemudian dorong kendaraannya untuk nanjak di sini. Karena kalau dipaksakan itu akan bikin kendaraan sana akan bermasalah, khususnya kendaraan Matic. Kemudian lagi kalau yang turun dari Alalan Panjang itu sebaiknya di sini harus ekstra hati-hati. Coba aja ambil yang di bagian kiri ini sana, karena biasanya ini sangat licin. Kecuali sana yang udah terbiasa ke sini aman ini. Dan kalau seandainya hujan, ikuti aja bekas ban ini ke bawah, jadi insya Allah motornya tidak akan seluncuran aja. Itu pun kalau seluncuran paling lurus mengikuti bekas ban ini sana. Namun sana yang datang ke sini harap pastikan kendaraan dalam keadaan sehat, orangnya juga sehat. Kemudian sebaiknya pakai helm, karena mana tahu nanti jatuh juga. Utamakan keselamatan di sini sana. Nah, ini kondisinya sana. Ya, hari alhamdulillah sangat cerah sekali. Bagi yang nanjak hari ini insya Allah aman. Dan ini berjarak sekitar 4 kilo dari arah Pertasop Moroayi. Dan ke arah Alalan Panjang itu dari sini berjarak sekitar lebih kurang 16 km lagi sana. Karena panjang jalan ini sepanjang 20 km. Yang belum diaspal itu lebih kurang sekitar 5 km sana. Nah, ini di tanjakan kayu duo sana, ini tanjakan paling fenomenal. Kayaknya gampang, tapi ini bikin
ngos-ngosan juga sana bagi yang tidak berpengalaman di sini. Bagi di sana yang ragu sekiranya mau nanjak itu bisa hubungi kami. Insya Allah kami akan bisa dampingi untuk membantu di sana yang akan nanjak. Nanti bisa hubungi kami di nomor WA yang kami cantumkan di channel Kampung Kito, atau mungkin bisa cek di TikTok Kampung Kito sana. Nah, ini dari Kadai Sultan Mudo ini paling berjarak sekitar 30 meter lagi nih sana. Ini yang dari atas, dari arah Kadai Sultan Mudo atau dari arah Lan Panjang, sebaiknya rehat dulu di Kadai Sultan Mudo atau di bagian sini sana. Kemudian baru lanjut perjalanan. Yang ini harap hati-hati karena agak licin. Apalagi di bagian sini ini banyak kerikilnya sana. Kemudian yang turun kalau pakai penumpang sebaiknya jalan kaki aja. Dan kalau bisa penumpangnya bantu untuk turun ke bawah. Bisa ngambil ke arah kanan atau ke arah kiri sini. Tapi yang paling aman kalau menurut kami sebaiknya sebelah kiri ini. Kalau ragu sebaiknya turun lewat yang tengah itu sana, yang ada bekas bannya itu. Di sini jangan coba ngebut karena ini sangat berisiko, banyak kendaraan yang di sini yang jatuh. Dan dulu juga ada mobil yang guling-guling ke bawah sana. Tapi kalau sana hati-hati, insya Allah bisa. Dan kami ingatkan lagi, kalau yang baru di sini sebaiknya datang dengan rombongan atau bisa hubungi kami dan Sultan Mudo. Nomor itu kami bisa sana lihat di channel YouTube-nya Kampung Kito atau di Facebook ataupun di TikTok-nya Kampung Kito sana. Insya Allah kami akan siap membantu, khususnya di hari libur. Atau kalau di hari biasa, insya Allah akan ada teman-teman kami yang bisa bantu sana di sini. Dari arah Lan Panjang Binuang sana, yang ini kita di puncak Kayu Duo, tepatnya di Kadai Sultan Mudo. Jadi yang kalau udah sampai di sini sebaiknya bisa istirahat di sini, bisa ngopi dulu di Kadai Sultan Mudo sana, atau mungkin istirahat di bagian sana. Nah, ini kondisinya yang mau ngopi di sini bisa ada kuah mie abuih, ada juga sana. Nah, kuahnya sana, ke sana. Kemudian lagi tambahan sana bagi yang nanjak dari bawah ataupun yang turun dari arah Lan Panjang, kalau ban motornya tekanannya terlalu tinggi bisa dikurangi dulu sepertiga, karena kalau bannya terlalu padat berarti kemungkinan akan seluncuran aja kalau di sini sana. Bisa dikurangi sepertiga dan bisa nanti ditambah lagi anginnya di Kadai Sultan Mudo. Ini di sini juga ada pompa sana. Nah, ini. Dan itu ke arah Kampung Dilan sana, itu ada perkampungan kecil tapi lumayan banyak juga yang tinggal di sana. Dan daerah itu disebut dengan Kampung Dilan. Walaupun kecil tapi dibagi dua juga sana, memiliki dua kepala kampung karena bagian kanannya itu masuk ke dalam wilayah Kenegarian Pancong Taba, sementara yang di bawah sini masuk ke wilayah Kenegarian Morowai, Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Sana bisa cek beberapa video kami sebelumnya, dan juga ada waktu itu kami dengan bule datang sana melihat acara pernikahan yang lumayan seru, karena anak daro dan menapulenya harus jalan sekitar 1 kilo nuruni jalan yang lebarnya mungkin hanya sekitar 70 cm sana. Serulah pengalamannya. Sana bisa cek video kami sebelumnya di sini sana. Dan kemudian di bagian sana sekitar 300 meter ke arah sana itu juga ada sinyal internet di Binuang. Dan kemudian bagian sana yang melanjutkan perjalanan itu kayaknya ke arah sana itu lumayan gampang untuk bisa dilewati. Namun harus ekstra hati-hati juga. Bagian yang tersulit itu di tanjakan Bukit Kapau di Kelo S sana. Karena selain nanjaknya cukup tajam, yang kedua juga banyak kerikil yang berserakan di jalannya. Jadi harus ekstra hati-hati. Sekali lagi kami ingatkan pada sanak yang kesini, kalau bagi yang baru itu sebaiknya agak sering-sering aja lah berhenti sana, rehat, karena kalau dipaksakan akan berakibat fatal bagi kendaraannya, khususnya kendaraan metik di sini. Oke sanak, sekian dulu. Kalau ada masukan dan info, kritik dan saran, silahkan berbagi di kolom komentar. Dan bagi yang butuh bantuan kami untuk mendampingi ke Jalan Baru Muara Lan Panjang, bisa hubungi nomor kami yang tertera di TikTok, di Facebook, ataupun di channel Kampung Kito sana. Baik sana, terima kasih. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.